mandikan dong Niki. Niki gimana? Sudah Om ya, sudah ya. Sudah. Namping. Atas nama terdakwa Nikita Gestari binti Mawati almarhum dinyatakan dibuka secara terbuka untuk umum. Silakan saudara penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa di persidangan. Baik, sebelum kita lanjutkan persidangan, terlebih dulu kepada rekan-rekan media, kalau ingin mengambil gambar atau melakukan peliputan, silakan. Dakwaan nomor Kepala PN Sebit 1931 dan Miring dan Miring 10 dan Miring 2022. Identitas terdakwa nama lengkap Nikita Suryani binti almarhum Mawati, tempat lahir Jakarta, umur 26 tahun, tanggal lahir 17 Maret 1986. Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, terdakwa mengunggah melalui story atau Instagram story berupa gambar yang telah diedit sebelumnya berupa ini dia muka orang yang diduga melakukan penyekapan dan pemukulan secara sadis ke mantan sopir bukit sawah yang dilakukan di rumah ibu kandungnya berbukit. Kepada kepolisian Indonesia harus adil dalam menangani kasus sadis ini. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi Khairul Yusi bin Muhammad Khair bersama-sama dengan saksi M.A. Yusuf, saksi Mulyani, dan saksi Refudin yang sedang berada di kantor PT Bumi Bangsa Indah. Niki, ngomong dikit dong Niki. Ngomong dikit Niki. Apa yang membuat Niki? Isi dakwaannya tadi gimana Niki? Niki gimana tadi? Dorong, Boy. Baik aja. Permisi, Pak. Bapak Perdana, Baik, alhamdulillah. Kemarin sempat sakit saraf sedikit seperti jangan isi apa? dakwaan tadi gimana Mbak Niki? Saraf sedikit seperti apa? Iya, punggung aja sih. dalam keadaan bebas, jangan Ini mau jatuh loh. Kenapa kayak yang biasa saja, santai saja. Karena kan tempat tidurnya matras kan. Tapi jangan seperti orang ini, tolonglah. Jangan seperti pelaku teroris, biasa saja lah. Ini hanya pencemaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi suasana sidang dari Nikita Mirzani ya, dalam kasus pencemaran nama baik Undang-Undang ITE dengan pelapor Dito Mahindra. Jadi dengan sangat tampil modis seperti itu hadir di persidangan, dan ini cukup cukup menyita perhatian netizen ya. Memang kalau dalam tampilan sidang seorang tahanan itu ya, dia harus dalam kondisi bebas, tidak tertekan oleh sesuatu. Salah satunya dia itu bebas untuk memakai pakaian apapun, yang penting sopan. Jadi rompi tahanan itu tidak boleh dipasangkan pada seorang tahanan, karena sekali lagi tahanan itu harus dalam kondisi bebas, termasuk bebas psikologis. Dan dalam asasnya ya, asas praduga tak bersalah, ini yang seringkali disalahartikan sama banyak orang ya. Jadi asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, itu asas yang dipakai oleh pihak pengadilan, bukan oleh pihak penyidik, bukan oleh pihak penuntut, tetapi oleh majelis hakim. Artinya ketika majelis hakim itu akan memeriksa dan mengadili sebuah perkara itu dengan satu persepsi bahwa orang itu belum tentu dinyatakan bersalah. Jadi kadang-kadang
Orang kalau tidak paham asas praduga tak bersalah itu disampaikan oleh polisi, disampaikan oleh JPU, itu sebenarnya kurang tepat. Asas praduga tak bersalah itu adalah wilayahnya hakim. Teman-teman sekalian, dalam kasus Nikita Mirzani ini memang agak unik ya. Aku bicara fair aja ya. Kalau kita perhatikan pasal 27 ayat 3 pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE itu ancaman hukumannya maksimal hanya 4 tahun. Artinya bahwa sebenarnya kalau murni itu pencemaran nama baik di pasal 27 ayat 3 yang ancaman hukumannya ada di pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE itu ancaman hukumannya maksimal 4 tahun, dan itu sebenarnya tidak bisa dilakukan penahanan ya, baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan. Tetapi dalam kasus ini yang agak menarik itu ada juntonya ya, dijuntukan pasal 36. Pasal 36 itu intinya ya, kalau pencemaran nama baik itu menimbulkan kerugian material, maka ancamannya adalah 12 tahun penjara maksimal. Dan ini jarang sekali digunakan ya. Tetapi dalam kasus ini, kalau teman-teman membaca pemberitaan yang utuh ya, dalam dakwaan itu diuraikan kerugian yang diderita oleh Dito Mahendra akibat postingan dari Nikita Mirzani itu sebesar tadi berapa ya, kurang lebih 17 juta karena adanya pembatalan kontrak sebuah perusahaan sepatu atau apa begitu. Intinya dimunculkan kerugian materialnya. Dan kalau itu dimunculkan, tentu penggunaan pasal 36 dengan ancaman 12 tahun penjara yang mengakibatkan atau mempunyai konsekuensi logis orang itu bisa ditahan itu bisa dimaklumi. Dan ini nanti yang mungkin akan menjadi bahan eksepsi dari pihak kuasa hukum atau penasihat hukum Nikita Mirzani ya. Sesuai dengan berita yang kita terima bahwa agenda ke depan dari pihak penasihat hukum akan melakukan eksepsi terhadap dakwaan JPU. Tetapi ya sekali lagi menurutku ya, kalau dalam kasus ini ya, dengan konten yang begitu jelas menyebut Dito Mahendra sebagai penipu, pembohong dan lain sebagainya, pengajuan eksepsi atau keberatan itu akan sia-sia. Sekali lagi, eksepsi atau keberatan itu hanya soal formil dakwaan, belum menyentuh pokok materi. Jadi menurutku itu akan sia-sia. Teman-teman sekalian, dalam persidangan tersebut ya, dalam sidang perdana pembacaan dakwaan itu dari tim penasihat hukum Nikita Mirzani juga mengajukan pengalian jenis tahanan. Artinya ketika sekarang ini tahanan apa istilahnya? Ya tahanan utuh begitu, atau tahanan yang murni begitu. Dari pihak penasihat hukum Nikita Mirzani mencoba mengajukan permohonan pengalian jenis tahanan, dialihkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah. Itu konsekuensinya berbeda ya. Kalau tahanan kota itu kalau tidak salah menghitungnya itu 1/5, hitungannya 1/5, artinya misalkan dialihkan menjadi tahanan kota itu 5 hari dihitung satu hari dibanding dengan tahanan biasa. Kalau tahanan rumah itu hitungannya 1/3, 3 hari akan dihitung 1 hari. Jadi cara penghitungannya seperti itu. Tahanan kota itu 1/5, tahanan rumah itu 1/3, dan itu nanti akan diakumulasikan ketika vonis itu dijatuhkan. Penahanan yang sudah dilakukan itu akan dijadikan dasar untuk pengurangan masa tahanannya. Tapi itu ya hak dari penasihat hukum Nikita Mirzani ya, dikabulkan atau tidak itu kewenangan dari majelis hakim. Itu teman-teman yang bisa aku sampaikan. Ya semoga aja kasus ini menjadikan Nikita Mirzani lebih baik ya.
Kalau kita lihat track recordnya kan mulutnya begitu sadis ya, bahkan begitu PD-nya, begitu gagah beraninya mengatakan bahwa dia itu siap masuk neraka, mending memilih neraka dan bersenang-senang dengan para selebritis, tidak menginginkan surga. Tetapi faktanya begitu dilakukan penahanan ya sudah mewek begitu. Tapi teman-teman ya, sebagai manusia tentu kita ya tidak boleh terlalu suudzon, terlalu membenci berlebihan, karena hidayah atau petunjuk Allah itu bisa terjadi setiap saat ya. Artinya orang itu punya kemungkinan setiap saat untuk berubah lebih baik. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.